Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Rizky Amalia T. Israel. Saya dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, kelas A semester 5 dengan NIM A21010021. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum laut. Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Sekitar 70% permukaan bumi terdiri dari lautan, dan telah sejak lama lautan memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk lain yang hidup di bumi. Lebih dari itu, lautan ternyata menyimpan segudang manfaat lain yang mungkin belum banyak orang ketahui, dan tampaknya kita perlu menjaga laut untuk kelangsungan hidup di masa depan. Mengapa laut menjadi hal yang penting untuk kita? Alasannya, yang pertama, membantu manusia bernafas. Yang kedua, membantu mengatur iklim. Yang ketiga, sebagai sumber pangan. Yang keempat, menjadi tempat hidup keanekaragaman hayati. Dan yang kelima, sumber mata pencaharian umat manusia. Tujuan hukum laut. Tujuan hukum laut yang pertama yaitu untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan, serta sebagai sumber tenaga, karena laut hanya dimanfaatkan dengan kendaraan-kendaraan khusus, yaitu kapal-kapal, dan hukum laut harus menetapkan status kapal-kapal tersebut. Yang kedua, hukum laut harus mengatur kompetisi antar negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama sekali antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Sumber-sumber hukum laut. Pada awalnya, sampai tahun 1958, hukum laut hanya bersumberkan kepada hukum kebiasaan, di mana hukum kebiasaan ini lahir atas perbuatan yang sama yang dilakukan secara terus-menerus atas dasar kesamaan kebutuhan di laut sepanjang zaman. Kemudian, pada tahun 1958 diadakanlah suatu konferensi PBB yang ke-1 mengenai hukum laut di Jenewa yang dihadiri oleh 86 negara. Konferensi ini menghasilkan 4 konvensi yang dijadikan sumber hukum laut, yaitu terdiri dari Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone atau Konvensi mengenai laut, wilayah, dan zona tambahan, mulai berlaku tanggal 10 September 1964. Yang kedua, Convention on the High Seas atau Konvensi mengenai laut lepas, mulai berlaku 30 September 1962. Yang ketiga, Convention on the Fishing and Conservation of the Living Resource of the High Seas atau Konvensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas, mulai berlaku 20 Maret 1966. Dan yang keempat, Convention on the Continental Shelf atau Konvensi mengenai landas kontinen, mulai berlaku 10 Juli 1964. Laut lepas. Menurut pasal 86 Konvensi PBB tentang hukum laut menyatakan bahwa laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk ke dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Jadi, dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa laut lepas terletak jauh dari pantai, yaitu bagian luar dari zona ekonomi eksklusif. Prinsip hukum yang mengatur zona laut lepas adalah prinsip kebebasan. Penelitian mengenai laut lepas terbagi atas 3 bagian, yaitu
prinsip kebebasan di laut lepas, status hukum kapal-kapal di laut lepas, dan pengawasan-pengawasan di laut lepas. Ada beberapa teori yang dikemukakan mengenai natur yuridik laut lepas, yaitu yang pertama, res nullius. Sebagai res nullius, laut lepas adalah bebas karena tidak ada yang memilikinya. Dan yang kedua, res communis. Berdasarkan teori ini menyatakan bahwa laut adalah milik bersama. Karena itu, negara-negara bebas untuk menggunakannya. Apabila laut tersebut merupakan milik bersama, maka laut lepas tersebut berada di bawah kedaulatan bersama dan diatur melalui pengelolaan internasional. Sekian video mengenai materi hukum laut ini saya buat, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.